Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kantor lawyer, saya sebut aja ya, Kasman Sangat, yaitu beliau adalah lawyer yang mendampingi Saiful Jamil pada saat Saiful Jamil pada 2016 sampai 2000, mendampingi beliau dari awal dan sampai di pengadilan. Yuk kita bincang-bincang dengan beliau dan saya, dan selain beliau juga saya sama keluarganya Saiful Jamil, ada Bang Haji Soleh dan Bang Haji Samsul. Selamat malam Bang Samsul, Bang Soleh. Selamat malam juga Firman Syah. Haji Firman Syah. Assalamualaikum Bang. Selamat datang di kantor kami yang sederhana ini. Iya, Bang. Oke, Bang, saat ini kan lagi ada banyak viral nih Bang, fenomena yang luar biasa. Bahkan ini kalau didengar keluarga membuat kuping sangat sakit, pasti Bang ya. Bagaimana Abang menanggapi adanya Saiful Jamil ini seorang pedofil, Saiful Jamil seorang predator? Tanggapan Abang sebagai hukum, benar nggak sih Saiful itu seperti itu? Nanti selesai Abang kita tanya ke Bang Haji sama Bang Zul. Oke Bang. Ya, kami kan termasuk kelompok intelektual, bukan pekerja tapi profesi. Jadi fenomena-fenomena di tengah-tengah masyarakat, apapun itu kami selalu sikapi dengan bahan, data, dan dokumen. Ya, tidak bisa kita hanya berbicara perspektif, apalagi kami bergerak di profesi hukum, bukan di bidang politik. Beda ya, kalau orang politik selalu menggunakan perspektif, kalau kami menggunakan data dan fakta. Kalau saya memahami secara personal, karena memang saya tahu betul peristiwa per peristiwa dari awal sampai akhir proses persidangan itu seperti apa kasus ini bergulir. Tapi saya tidak berupaya untuk membela Saiful Jamil dalam hal ini atas perbuatannya, karena kita juga harus satu sepakat ya, Saiful Jamil udah divonis, ingkrah putusannya, dijalani hingga selesai, artinya Saiful Jamil bersalah. Kita nggak bantah. Tapi ketika Saiful Jamil dilabeli dengan adanya label-label baru, label yang baru, ada predator, ada pedofil, A, B, C, D, F, G, itu menurut saya keliru. Kan Saiful Jamil ini telah diputus dan ingkrah melakukan sebuah kesalahan, dan itu berdasarkan hukum. Lalu hati nurani hakim yang punya pengetahuan dan pengalaman semuanya itu ya memberikan vonis sekian tahun, deal kan? Dan kita sepakat dengan itu. Nah, setelah itu diserahkan kepada lembaga negara, institusi negara, dalam hal ini lembaga pemasyarakatan. Setiap orang menjalani hukuman itu harus melalui lembaga pemasyarakatan untuk menilai, gitu loh. Nilainya apa? Dari perilaku, sikap, dan perbuatannya atas tuduhan itu. Walaupun mungkin kami sebagai lawyer, pihak keluarga pada khususnya ya, tidak sependapat sampai hari ini atas putusan itu. Tapi sebagai kita kadarkum, namanya keluarga sadar hukum, harus bisa menerima dengan legowo. Artinya tidak ada balas dendam. Saiful Jamil udah jalani, ya udah kasih kesempatan, udah jalani kan, ya kasih kesempatan untuk bisa akses publik, jangan ditutup, maksudnya jangan dibuat lagi isu-isu yang tidak benar, gitu loh, baik secara hukum maupun secara definisi ilmu sosial gitu. Maksud kami begitu. Kalau kurang informasi tanya, baca gitu. Nah, apalagi isu-isu ini itu dikomentar oleh para pejabat dan intelektual. Kami hormati setiap pendapat orang, tapi kami tidak akan pernah memberikan toleransi terhadap pendapat yang mengarah pada suatu kejahatan. Ya dong, kalau kita sama-sama, oh ini negara hukum, berarti setiap pelanggar hukum harus dihukum. Nah, bagi mereka melanggar hukum, bagaimana? Saiful Jamil dihukum gitu. Kasih kesempatan, kecuali ya, bolehlah nanti kalau naudzubillah min dzalik, seandainya Saiful Jamil udah keluar, diberikan akses publik untuk menjalani aktivitas publiknya, ya dong. Karena bagaimanapun Saiful Jamil dalam posisi sebagai public itu yang akses publiknya harus diberikan. Kalau dia mengulangi lagi perbuatan, ya maksudnya ya, dia mengulangi lagi perbuatan atau dia bertindak bersama teman-teman yang lain seperti apa, dicap itu kami legowo lah ibaratnya. Keluarnya begitu kira-kira. Benar nggak sih? Betul. Itu. Tapi ini orang baru keluar sehari udah dikunci gitu loh.
Duh, kan artinya ya gimana gitu, kita ini pekerja, kita ini profesi gitu, profesi hukum. Ya kita mohon juga, jangan juga dibikin isu yang bukan-bukan lah. Kira-kira begitulah. Masa sih orang mau cari makan aja dilarang di Indonesia gitu. Iri banget sih sama Bangsa gitu kan gitu ya, kira-kira gitu ya. Orang ya paling berapa sih dapatnya kan? Kan gitu. Apa senang gitu. Nanti apa Bang SJ mau bisnis cendol atau bisnis beras, nanti tutup juga katanya, repot. Kenapa nggak dihukum mati aja sekarang? Ya dong, hukum mati aja tuh udah. Jadi kan negara membiayai dia di dalam penjara sampai hukum mati kan. Ya kalau ditutup terus kan kasihan tuh nasib orang gitu. Tapi itu buat kasus lain Bang ya, hukum mati ya buat kasus saya. Iya ibaratnya. Ya, Kan gitu kan dosan lagi untuk semua pemirsa di rumah, siapapun yang mau nonton, bahwa Saiful sudah menjalankan hukumannya dan Saiful berhak mendapatkan kehidupan kesempatan yang layak. Ya, tadi itu kita tanya kepada pakar hukum sebagai lawyernya. Sekarang kita tanya, menyakitkan nggak sih dengan bahasa-bahasa pedofil dan predator itu bagi Bang Haji Soleh sebagai anak yang ya sangat menyakitkan sekali, karena kan itu tadi Mbak Saiful Jamil sudah menjalani apa yang dituduhkan kepada dia kan gitu kan. 5 tahun 7 bulan itu bukan waktu sebentar. betul Ya, apalagi kalau misalnya hukum akumulasinya kan itu 8 tahun. betul. Bukan waktu yang sebentar. Dan juga saya tanya sama pakar hukum ya, ketika saya punya kesempatan bersilaturahmi ke rumah Bapak Haji Rusdi Tahir. Kebetulan beliau adalah mantan Jaksa Tinggi DKI Jakarta dan juga beliau mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ya, yang membidangi masalah hukum. Ya. Jadi saya tanya sama dia gitu kan, Pak, ini bagaimana apa Bapak memperhatikan persoalan ada fenomena-fenomena Saiful Jamil? Oh iya, saya juga memperhatikan. Nah, saya tanya sama beliau, bagaimana menurut Bapak gitu kan tentang dilarangnya Saiful Jamil ini untuk bisa eksis bekerja kembali, karena beliau memang adalah orang entertain gitu kan, untuk bisa eksis di entertain lagi kan gitu kan di televisi ya. Terus dia bilang gitu kan ya, bahwa setiap orang yang sudah bebas itu punya hak ya, dia punya hak yang sama dengan warga yang bebas yang lainnya gitu, punya hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak gitu kan, dan dia juga untuk bisa dia mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya gitu. Itu yang seperti yang dikatakan sama Pak Rusdi Tahir. Nah terus kemudian saya bilang, bagaimana dengan masalah itu dia dituduh pedofil? Andai pun katanya dia betul-betul pedofil pun gitu kan, kalau dia sudah bebas sudah nggak ada masalah, kecuali kalau dia melakukan lagi gitu. Kan ada hukum, negara kita negara hukum, bukan negara berdasarkan asumsi atau pendapat-pendapat orang banyak gitu. Jadi seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan Pak Soleh bahwa sejelek apapun orang, seburuk apapun orang, itu berhak memiliki kehidupan. Betul? Setuju? Lalu nih, kita tanyakan juga dengan labelnya stempel bahwa Saiful sebagai predator. Setahu saya itu predator itu pemakan banyak hewan pemangsa. Nah, kita tanyakan nih ke Bang Sam, gimana label yang dikasih orang ini Saiful predator? Padahal itu nggak usah kali ya, atau seperti apa? Sebenarnya itu pertanyaannya udah cukup dengan narasumber, udah cukup. Artinya sebenarnya sih gini, yang jadi istimewa itu sosok SJ ini. Bukan kami yang minta untuk tampil di TV. Oke, lurusin ya. Oke. Justru kami diminta oleh pihak TV. Artinya berarti ada value, ada nilai. Jadi nilai bisnisnya ada. Ini mengesampingkan mengenai latar belakang kasusnya ya, gitu. Ada sesuatu yang istimewa, kenapa? Dia jalannya 5 tahun 7 bulan. Oh, sebentar itu. Dan masih diterima loh. Saya rasa bukan karena TV-nya, tapi ada kepercayaan masyarakat luas.
trust. Ada kepercayaan yang luar biasa loh pada diri Saipul Jamil itu. Ini saya bicara kacamata sebagai manajer gitu. Sebagus apapun seorang manajer nggak mungkin bisa menghadirkan kembali, menjalin komunikasi kembali, bekerja sama dalam hal ini langsung dipercaya begitu saja. Berarti ada nilai yang istimewa pada diri Saipul Jamil sebenarnya gitu. Ya, sebagus apapun manajernya, mau yang dia level apapun. tetap produknya. Sejak apapun manajernya, kalau artisnya bagus tetap aja bagus. Iya. Ya, jadi saya rasa itu bukan. saya rasa penjual tempe jual Saipul Jamil itu nggak masalah, Tetap laku. laku. Mau tempe itu Artinya gini, si penjual Saipulnya itu adalah seorang pedagang tempe, Iya, bukan manajer. bukan manajer. Pasti laku ya. Tapi trustnya publik terhadap berarti trustnya TV terhadap Saipul sangat tinggi. Ya, Bukan artinya trust berarti TV ke TV. Trust publik ya. sangat tinggi sih. Ya, TV sebagai akses publik Iya. untuk transformasi informasinya ya bisa menjual itu sebenarnya. Ya, artinya sekali lagi Karena juga kalau nggak laku sama publik juga dia nggak bakal manggil. Iya. Rugi kan dia kan produksi kan nggak ditonton. artis yang tidak dipenjara ya belum tentu bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa banyak tampil di TV. Bang, ini ada salah satu tokoh yang mengatakan lembaga Komisi Pelindungan Anak ya. Aris Merdeka Sirait. Kita dengarkan Bang ya, seperti apa Bang ya. Nanti Abang mengomentarinya. Nah itu dia, saya dapat kabar bahwa berinisial S, seorang selebriti, baru merayakan kebebasannya, menunjukkan kepada publik seolah-olah pelaku-pelaku kejahatan seksual itu adalah pahlawan. Wah, nggak boleh itu, nggak boleh ya. Dan koruptor aja nggak ditayangkan, ini seperti pahlawan gitu, seperti menang dari Olimpiade terus dirayakan, dijungkul. Nah ini adalah suatu berita yang buruk menurut saya, karena pelaku-pelaku kejahatan seksual itu adalah pelaku-pelaku kejahatan luar biasa yang tidak perlu diekspos. Oleh karena itu, dengan berita ini, Komnas Perlindungan Anak sangat keberatan dan minta kepada stasiun televisi untuk tidak memberikan kesempatan kepada predator kejahatan seksual. Nggak bisa, itu adalah. Oke, bagaimana Bang Abang menanggapinya seorang tokoh yang disebut Komisi Pelindungan Anak ya? Seperti apa Bang? Dia menggiring opini bahwa Saipul Jamil seorang predator. Wah, hebat sekali bisa mengasah opini ya. Gimana? Sangat menarik ya ketika kita menikmati pendapat-pendapat liar dari publik tentang SJ ini ya, yang memang sangat disayangkan ketika itu pernyataan-pernyataan keluar dari tokoh-tokoh publik yang dipercaya oleh publik untuk mewakili terhadap keputusan perbuatan itu. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bang Aris khususnya, ataupun kepada tokoh intelektual, politisi, teman-teman artis, publik atau siapapun itu, tanpa mengurangi rasa hormat kami ya. Sesungguhnya tokoh publik itu apa yang menjadi ucapannya adalah dipercaya. Tetapi ketika ucapan dan pendapatnya itu menjadi salah, maka kesalahan itu ya, dia menerimanya. Persoalan gini, apa dasar hukumnya? Saya hanya berbicara hukum. Apa dasar hukumnya? Apa dasar pendapatnya Bang Aris itu bisa mengeluarkan bahwa Saipul Jamil adalah seorang predator? Saipul Jamil itu harus tidak boleh tampil di publik karena dia melakukan suatu kejahatan khusus, secara khusus. Apa beda dengan kejahatan lain? Tipikor, ya dong. Apa dengan kejahatan narkoba, terorisme, atau kejahatan-kejahatan khusus lain? Gitu. Seharusnya Bang Aris mungkin keliru ya, hanya berdasarkan pada emosional statement seperti itu. Saya yakin dilihat beliau itu hanya berdasarkan pada emosional, tidak menggunakan data dan dokumen, apalagi putusan pengadilan. Jadi dalam hal ini seharusnya Bang Aris ya
statement itu bisa mengayomi semuanya, baik pelaku maupun korban maupun pada publik teman-teman. Seharusnya memberikan statement itu tidak diskriminasi, gitu. Karena beliau sebagai tokoh, beda kalau bukan sebagai tokoh. Kalau beliau, saya tidak bisa berpihak kepada pelaku kejahatan seksual. Oke, kita sepakat itu. Tetapi ketika kita percaya hukum, Anda percaya hukum, ya udah serahkan kok. Semua perasaan publik, semua perasaan korban atau segala macam udah terwakili dengan putusan hukum. Oke. Nggak bisa lagi kita vonis lagi. Betul sekali. Gitu loh. Kan seperti saya bilang dari awal, mantan napi, tipikor, mantan terorisme, mantan narkoba diberikan akses hukum kok. Bukan hanya akses hukum untuk mencari makan, untuk menjabat jabatan publik aja diberikan gitu. Masa hanya Saiful Jamil tampil TV ada dilarang? Nggak bisa. Coba Bang Aris coba sebutkan dong, ya kan? Dasar hukum apa ya bagi pelaku kejahatan seksual tidak bisa lagi tampil depan publik? Apakah kita menggunakan konstitusi kita, undang-undang dasar, atau undang-undang hak asasi manusia, undang-undang tentang perlindungan anak Indonesia, atau undang-undang tentang etik? Dasar hukumnya apa? Karena beliau pejabat publik. Nah, gini, kita bicara ngerumpi di tim kita, tim internal tidak diakses publik, boleh kita asal bicara. Tapi kalau udah di depan publik harus punya dasar. Betul, punya bukti Bang ya. Punya bukti, tidak bisa berdasarkan pada media yang mengatakan bahwa Saiful Jamil telah terbukti melakukan kejahatan seksual. Tidak seperti itu. Intelektual seorang pejabat negara, pejabat publik itu ya harus mumpuni, nggak bisa keluar statement. Karena apa? Statement dia itu bukan statement pribadi, tetapi selalu wakil melekat jabatannya 24 jam. Gitu loh maksud kami gitu. Jadi kan banyak itu, baik pengamat maupun para ahli segala macam mengeluarkan statement yang tidak baik. Sangat disayangkan aja sih. Terlepas itu keputusan pribadi atau apa, tapi sangat disayangkan. Kenapa? Ketika kita diberikan trust oleh publik untuk mewakili publik di bidang masing-masing, ya kita harus mengeluarkan statement yang adem, tidak menggunakan provokasi dan propaganda, nggak bisa. Itulah kira-kira. Ya, untuk menyikapi apa yang dikatakan oleh Pak Aris bahwa Saiful Jamil seperti disambut pemenang Olimpiade, ini faktanya Saiful Jamil berdiri ini, ya tadinya dia duduk, ini berdiri dipinta oleh awak media. Ya, jadi awak media sebelumnya kayak kurang puas untuk minta statementnya Saiful Jamil, begitu kan, hingga akhirnya juga kru memberikan kebijakan cuma hanya memberikan 3 pertanyaan saja. Ya, jadi ini berdiri, ini jelas tadi dengar berdiri bang, itu yang ngomong awak media. Maju lagi Bang, maju lagi ya kan? Ya, jadi bukan kemauan Saiful Jamil. Jadi dan bahwa berdirinya itu karena dipinta oleh awak media untuk depan lagi untuk wawancara ya. Iya. Sebenarnya kalau kita sepakat udah mau pulang, langsung berburu berangkat aja karena juga takut nanti kena dianggap kerumunan. Tapi kalau udah langsung baik wartawan. Nah itu tadi di depan tuh banyak nabrak awak media. Nggak mungkin tambah kan? Nanti akan bermasalah kan. Oh, iya. Jadi kira-kira seperti itulah. Oke. Jadi nggak ada sedikit pun dalam hati kita untuk memamerkan, membanggakan, menyambut dengan berlebih-lebihan. Faktanya memang kita cuma beberapa orang saja, kurang lebih 14 orang. Udah jelas kan tadi itu kita tadi lihat satu persatu potong-potongannya bahwa Saiful Jamil berdiri itu disuruh oleh awak media, bukan inisiatif sendiri. Jadi perlu diluruskan bahwa Saiful bukan inisiatif sendiri, tapi diminta oleh wartawan seperti itu. Karena kita dengar tadi Saiful berdiri, Bang Ipul berdiri, Oke, kita lihat. Saiful duduk kan. Tuh. Nah, itu bahasa berdiri itu bukan dari keluarga, tapi dari pihak awak media. Oke, tadi kita sudah mendengarkan oleh ketiga ini. Nah, saya ingin menanyakan apa sih keinginan dari keluarga untuk Saiful? Apa nih? Iya, kalau keinginan saya sangat sederhana sekali ya, ingin supaya bisa Saiful itu mendapatkan kembali haknya sebagai warga negara yang merdeka, warga negara yang
sama seperti warga negara yang lain yang haknya juga belum tidak dicabut gitu kan, untuk bisa kembali eksis di dunia pekerjaannya, itu aja. Soal itu masa sedikit aja enggak? Iya, itu artinya ya ini sangat sederhana, artinya kita nggak muluk-muluk. Oke. Saya pun bisa nyanyi di TV, ya sudah, artinya kan nggak ada larangan. Betul. Nah itu aja. Betul, betul. Supaya dia bisa berkreasi, soal rezeki kan Allah yang ngatur. Ya. Oke, Bang, perlukah seorang Saiful Jamil ini mendatangi si korban untuk minta maaf? Ya, gini. Saya luruskan dulu nih permintaan maaf ya. Saya mendampingi dari awal sampai Saiful keluar. Ya. Permintaan Saiful itu sudah memberikan permintaan maaf dan permohonan maaf dari awal, ya, sampai dia keluar kemarin ada permohonan maaf. Akibat dari permohonan maaf itu makanya dia dihukum. Lalu permohonan apa lagi yang dibutuhkan? Kaki di atas, kepala di bawah, kan nggak mungkin. Secara retorika, secara sosial, secara kompetensi, Saiful sudah melakukan permintaan maaf dengan angkat tangan, memohon-mohon dari awal sudah. Benar, saya sudah bilang Saiful, akibat permintaan maaf dari awal maka kamu dihukum. Oke. Begitu. Lalu permintaan maafnya yang kurang etika apa lagi? Permintaan maafnya oleh publik, ya. Coba kasih, ada nggak contoh etika permintaan maaf? Apakah harus dengan cara-cara kerajaan? Nah, kepada siapa? Kepada presiden. Atur waktu dengan presiden, maka Saiful Jamil akan lakukan dengan kerajaan di permohonan maafnya. Kan gitu. Kepada siapa? Coba tunjuk siapa tokoh publik yang harus Saiful Jamil merangkap mohon maaf biar kami suruh Saiful Jamil. Ya kan begitu aja logikanya. Kalau suruh permintaan maaf dari awal, hari pertama Saiful udah minta maaf kok. Kami sebagai lawyer juga udah minta maaf kok. Oke. Artinya gini, kami bela dari awal itu bukan Saiful Jamil, maaf ya. Kami tidak pernah bela Saiful Jamil, tapi hak asasi manusia Saiful Jamil yang harus mendapatkan kedudukan, persamaan kedudukan hak hukum di depan publik lah yang kita bela, gitu loh. Hak hukum yang kami bela. Oke, tadi kita sudah dengar klarifikasi dari pihak lawyer Pak Kasman Sangaji dan keluarga besar Saiful Jamil, yaitu Bang Haji Soleh dan Bang Haji Samsul. Amin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.